Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Geografi Penduduk Acara 6 mengenai Angkatan Kerja dan Bekerja. Perkenalkan, saya Oki Silvi Wildianti akan memaparkan materi praktikum sebagai berikut. Tujuan praktikum pada acara 6 kali ini yaitu mahasiswa memahami konsep ketenagakerjaan, mahasiswa mengetahui pola TPAK berdasarkan wilayah desa dan kota dan jenis kelamin, kemudian mahasiswa mampu menganalisis tabel silang data dari Sakernas. Untuk memahami praktikum acara 6 kali ini, sebelumnya kita harus mengenal 3 pendekatan pengukuran angkatan kerja. Yang pertama, Gainful Worker Approach, yaitu penduduk dikatakan bekerja berdasarkan pekerjaan yang biasa dilakukan sehari-hari meskipun di saat pencatatan sedang tidak melakukan pekerjaan tersebut. Contoh, A memiliki kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, namun saat pencacaan A sedang mencari pekerjaan. Pada pendekatan ini, A akan dicatat sebagai ibu rumah tangga bukan angkatan kerja. Pendekatan ini tidak digunakan lagi karena memiliki beberapa kelemahan, yaitu kurang dapat memberikan gambaran statistik antara orang yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan, kemudian cenderung menghasilkan angka pengangguran terbuka yang kecil. Pendekatan yang kedua, Labor Force Approach atau pendekatan tenaga kerja. Penduduk dikatakan bekerja jika telah melakukan kegiatan bekerja selama sejam berturut-turut tanpa terputus dalam seminggu. Contohnya, petani yang sedang menunggu pasca panen pada saat pencacahan akan dicatat sebagai penduduk tidak bekerja. Untuk angkatan kerja pada pendekatan ini dibagi menjadi dua, yaitu penduduk bekerja dan penduduk yang masih mencari pekerjaan. Dan pendekatan yang ketiga adalah Labor Utility Approach atau pendekatan pemanfaatan tenaga kerja, yaitu penduduk bekerja dibagi jadi dua, yaitu penduduk bekerja penuh dan bekerja tidak penuh. Pendekatan ini digunakan untuk penyempurnaan penyesuaian LFP di negara agraris dan berkembang. Penyempurnaan ini hanya pada kelompok angkatan kerja sehingga terbagi menjadi bekerja penuh, bekerja tidak penuh, dan pengangguran terbuka. Mengenai konsep ketenagakerjaan, penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Berikut merupakan diagram yang menjelaskan pembagian kelompok penduduk dalam konsep ketenagakerjaan. Bagian dengan lingkaran merah atau angkatan kerja merupakan pokok bahasan pada praktikum acara 6 kali ini. TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan rasio perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dengan rumus sebagai berikut. Angkatan kerja merupakan penduduk yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja maupun mencari pekerjaan. Bila nilai TPAK kecil, diduga penduduk usia kerja banyak yang tergolong dalam bukan angkatan kerja baik sedang sekolah atau lainnya. Selanjutnya, mengenai pekerja. Bekerja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu kegiatan atau usaha ekonomi. Sedangkan untuk bekerja merupakan setiap penduduk yang bekerja dan menerima upah dalam bentuk lain. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, analisis terhadap pekerjaan berdasarkan 1 lapangan usaha atau sektor, 2 status pekerjaan, dan 3 jenis pekerjaan. Ketiganya merupakan sebuah gambaran dari kesempatan kerja yang ada di suatu daerah atau wilayah. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja merupakan permintaan atas tenaga kerja yang dapat menampung tenaga kerja yang tersedia, diiringi lapangan kerja yang mencukupi. Kesempatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu kesempatan kerja yang telah terisi oleh pekerja dan kesempatan kerja yang belum terisi oleh pekerja atau lowongan pekerjaan. Pembagian angkatan yang bekerja dan perkembangannya menurut sektor lapangan usaha. Yang pertama sektor A atau agriculture, terdiri dari pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan. Kemudian sektor M atau manufacture, terdiri dari pertambangan, manufaktur, pembangunan listrik dan air, pengangkutan, perhubungan, dan gas. Kemudian yang ketiga, sektor S atau servis jasa, terdiri dari perdagangan, rumah makan, hotel, keuangan, asuransi, jasa-jasa kemasyarakatan, sosial, dan pribadi. Untuk lapangan usaha tersebut mengalami beberapa perubahan yang cukup mendasar sejak SP 2000 maupun Sakernas 2000. Menurut Sakernas 2020, lapangan usaha terbagi menjadi 1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri pengolahan atau manufacturing, 4. Pengadaan listrik dan gas, 5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan mobil, 8. Transportasi dan pergudangan, 9. Penyediaan akomodasi dan makan minum, 10. Informasi dan komunikasi,
11 jasa keuangan dan asuransi, 12 real estate, 13 jasa perusahaan, 14 administrasi perusahaan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, yang ke-15 jasa pendidikan, 16 jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan yang ke-17 yaitu jasa lainnya. Pekerjaan juga dapat dibedakan berdasarkan statusnya, meliputi 1. Berusaha sendiri, 2. Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap, yang ketiga berusaha dibantu buruh tetap, 4. Pekerja, buruh atau karyawan, 5. Pekerja bebas di pertanian, 6. Pekerja bebas di bidang pertanian, dan 7. Pekerja tidak dibayar. Untuk poin ketiga dan keempat termasuk dalam pekerjaan formal, sedangkan untuk poin 1, 2, 5, 6, dan 7 termasuk pekerjaan informal. Pembagian pekerjaan berdasarkan jenisnya ada 8, yaitu 1. Tenaga profesional teknis dan sejenisnya, kemudian yang kedua tenaga kepemimpinan dan pelaksanaan. 2 jenis tersebut termasuk dalam pekerjaan terampil. Kemudian yang ketiga tenaga tata usaha dan sejenisnya, 4 tenaga usaha penjualan, 5 tenaga usaha jasa. Untuk nomor 3, 4, dan 5 ini termasuk dalam jenis pekerjaan semi terampil. Kemudian untuk yang ke-6, tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Yang ke-7, tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, dan yang ke-8 lainnya. Untuk nomor 6, 7, dan 8 ini termasuk dalam jenis pekerjaan tidak terampil. Hasil praktikum pada acara 6 ini meliputi 1. Tabel TPAK laki-laki dan perempuan sesuai provinsi yang dipilih tahun 2018 sampai 2020. Kemudian, grafik TPAK menurut jenis kelamin sesuai provinsi yang dipilih tahun 2018-2020. Yang ketiga, perhitungan TPAK laki-laki dan perempuan sesuai provinsi yang dipilih tahun 2018-2020. Dan yang keempat, tabel silang antara lapangan usaha dan pekerjaan berdasarkan status sesuai provinsi yang dipilih tahun 2018-2020. Kemudian, yang kelima, tabel silang antara status dan jenis pekerjaan sesuai provinsi yang dipilih tahun 2018-2020. Dan yang terakhir, tabel silang antara upah dan jam kerja sesuai provinsi yang dipilih tahun 2018-2020. Poin utama yang perlu dibahas dalam laporan praktikum acara 6 kali ini yaitu 1. Menganalisis terkait dengan TPAK, fokuskan pada tren atau pola TPAK dengan jenis kelamin pada provinsi yang dipilih. Dan yang kedua, menganalisis hasil pengamatan terhadap tabel silang yang dibuat lalu dikaitkan dengan kondisi provinsi yang dipilih. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun modul kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat ditanyakan pada saat kelas praktikum masing-masing. Terima kasih.